Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan, kita bersama-sama akan nanti belajar firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Mari kita buka dengan doa, lalu kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, ucap syukur buat kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Selama 1 minggu ini, kami akan memuji dan menyembah Engkau pada saat ini. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas setiap pujian kami. Kami mau menaikkan dan mengagungkan nama-Mu. Kami buka ibadah tengah minggu kami saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita angkat satu pujian bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa Kau sumber kemenanganku. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Kau serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaiblah Tuhan, Dia Raja segala raja, agung dan perkasa. Kita angkat satu pujian sekali lagi. Kita akan naikkan sembah kita bersama-sama kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat pelindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kami takkan goyah, Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi umat Tuhan katakan, sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah
sukacitaku. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Saat badai datang menerpa, kami tetap akan kuat dan tidak akan pernah goyah. Terima kasih ya Tuhan buat kekuatan yang kami alami hingga hari ini. Pandemi yang belum usai Tuhan, keterbatasan yang masih ada di sekitar kami ya Tuhan. Tapi kami tetap kokoh hari ini di tengah situasi yang ada. Itu adalah karena kekuatan Tuhan saja. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu ya Bapa pada saat ini. Berbicaralah kepada kami semua. Urapi hamba-Mu dan seluruh umat-Mu semua yang akan yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, disegarkan, dipulihkan bahkan ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Kini saatnya Pak Jaya kita akan membahas firman Tuhan. Ya, Pak. Dan firman Tuhan akan lebih lagi memulihkan kehidupan kita, akan mengenyangkan kehidupan rohani kita. Buka hati saudara, buka roh saudara, pasang telinga saudara, Pak Jaya ya. Saya selalu percaya Pak Jaya, satu ayat pun dibagikan. Ya, firman Tuhan mengatakan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, akan memberkati kita. Asalkan kita tidak hanya mendengar, tetapi juga menyimak di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan memberikan pemulihan wahyunya bagi kita semuanya. Nah, saudara, hari ini kita baru saja melewati peringatan Hari Kemerdekaan ya. Ya, Pak. Kita membahas banyak tentang kemerdekaan, hidup yang merdeka. Ya, hari ini topik kita adalah hidup berkelimpahan. Sebagai orang merdeka, Pak Jar ya. Ya, sebagai orang Indonesia yang merdeka secara fisik, negara merdeka, pasti ingin menikmati kehidupan negara sendiri, sumber daya sendiri. Betul. Untuk menikmati supaya makmur, berkelimpahan, ya kan? Nah, walaupun memang ada, ya mungkin ada sedikit kesulitan, ada masalah secara sosial, secara pemerintah, tetapi kita percaya Tuhan akan memulihkan lebih dahsyat lagi Indonesia, sehingga kelimpahan sumber daya yang diirikan oleh bangsa lain bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya, nah, berbicara tentang sebagai orang percaya, umat yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan kehidupan berkelimpahan buat kita secara rohani. Ya, saudara, saya mulai bertanya, Pak Jar ya, kalau saya ingin mengatakan, Pak Jar atau jemaat Tuhan, mau nggak saya memberikan sukacita dari surga, kepastian, berkat, sejahtera, damai? Pasti semua mau, Pak Jar. Ya, betul. Itu komoditas yang dicari dunia, tetapi kita memilikinya dari surga. Tapi sayangnya saya nggak bisa kasih, Pak Jar. Ya, saya tidak bisa kasih. Paling saya bisa mengkasihkan kebahagiaan, ya menghibur gitu ya, bercanda. Saudara, mungkin saudara sedikit stres, saya bisa menghibur. Ya, kemudian hilang stresnya. Kemudian setelah hari berikutnya datang lagi stresnya, sukacitanya hilang. Nah, itulah hidup yang selalu di dalam Tuhan. Itulah hidup yang mengalami kelimpahan bersama Tuhan. Tidak bisa diberikan manusia, tapi hanya bisa diberikan oleh Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Nah, Pak Jaya saya kutip ya, Yohanes 10 ayat 10 bagian B mengatakan, Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tidak hanya hidup, saudara, tetapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itu saudara ya, Pak Jaya ya. Tuhan Yesus datang memberikan kehidupan, bukan hidup yang biasa-biasa, bukan hidup yang normal, tetapi hidup yang berkelimpahan. Berhidup yang selalu di dalam kemenangan karena kita sudah dimerdekakan. Ya, saudara, apa sih bedanya hidup, Pak Jaya, kalau kita bilang hidup sama hidup berkelimpahan? Beda, saudara. Ya, seperti tubuh saja ada yang lemah. Ya. Ada juga kita bertemu dengan orang, ya mungkin statusnya sama, ekonominya sama, latar belakang sama, tetapi dia kuat, tetapi dia bersemangat. Ya, itu orang-orang yang hidup secara dunia berkelimpahan, apalagi kita sebagai umat Tuhan. Ya kan? Memang kita mengalami masalah, Pak Jaya ada masalah, saya ada masalah. Ya, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan iman kita yang berkelimpahan? Hanya melalui Yesus Kristus. Karena Dia sudah menjanjikan, bahkan Allah datang menjadi manusia untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, Pak Jaya, mungkin Pak Jaya punya pikiran, apa sih yang berkelimpahan, Pak Jaya? Ya, berkelimpahan hidup kita pasti penuh dengan damai sejahtera.
Artinya meskipun situasi tidak menentu, situasi COVID tidak ya. pasti, kita tidak bisa merencanakan jauh ke depan, Ya. tapi hati kita tidak terganggu. Ya. Hati kita penuh dengan damai, hati kita masih bisa berpikiran jernih untuk Ya. menentukan sesuatu apa yang bisa dikerjakan. Betul sekali. Nah, sebelum kita menjelaskan ciri-ciri daripada orang berkehidupan berkelimpahan dan bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan, saya ingin tegaskan satu, saudara. Kehidupan berkelimpahan itu bukan dari dunia. Ya, seperti Pak Jer katakan, kehidupan berkelimpahan itu bukan dari kita. Kehidupan berkelimpahan adalah hidup di dalam Yesus itu sendiri. Karena Dia sumbernya, Dia yang memberikannya, itulah hidup berkelimpahan. Saudara, mulai saat ini kita harus bedakan hidup yang kaya raya, hidup yang penuh nikmat, hidup yang penuh nyaman, belum tentu hidup berkelimpahan. Nah, perhatikan beberapa fakta yang harus kita ketahui tentang kehidupan berkelimpahan. Pertama, fakta, saudara ya, bahwa adalah rencana Allah, kehendak Allah, agar hidup berkelimpahan itu menjadi kehidupan normal bagi saudara dan saya. Jadi jangan kita lihat, oh karena dia istimewa, oh mungkin dia hamba Tuhan, dia giat di dalam Tuhan, pasti hidupnya berkelimpahan secara rohani, penuh damai, sukacita, tidak mengalami masalah. Tidak, saudara. Tuhan Yesus datang, bagi mereka yang percaya kepada Dia akan diberikan kehidupan yang berkelimpahan. Akan menjadi normal bagi kita untuk berhidup dalam kelimpahan. Kalau kita tidak hidup di dalam kelimpahan Tuhan, justru itu tidak normal, saudara. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua, hidup berkelimpahan itu untuk setiap orang percaya. Untuk setiap orang percaya. Karena kita semua anak Allah. Saudara dan saya, kita berhak untuk menerima apa yang sudah ditawarkan Tuhan Yesus. Dia datang untuk memberikan. Saudara, kita harus menerima bagi setiap kita. Yang ketiga, hidup berkelimpahan harus dinikmati sekarang. Oh, mungkin saudara berkata, hidup berkelimpahan nanti di surga. Itu hidup yang sempurna, saudara. Tidak ada masalah lagi. Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia, Dia memberikan teladan. Hidup berkelimpahan itu seperti apa? Yesus ketika menjadi manusia, sama seperti kita. Iya kan, Pak Jan? Ya. Ada masalah, dicerca, dihina. Ya, harus menghindar, juga harus berdoa, sama dengan kita. Itulah hidup berkelimpahan di dalam Yesus, di dalam teladan Yesus. Dan harus kita nikmati sekarang ini. Agar apa? Agar kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Agar apa? Agar kita bisa memuliakan Tuhan. Karena kita sudah menerima karunia hidup berkelimpahan dari Tuhan Yesus. Saya bacakan Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Ayat yang luar biasa. Ayat harus kita pegang. Ayat yang harus kita mengerti. Dan kita percaya identitas bahwa Allah sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga kepada saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita tidak hidup berkelimpahan. Ya. Nah, sekarang apa itu ciri-ciri hidup berkelimpahan dan bagaimana kita mendapatkannya? Pak Jar akan menjelaskan beberapa poin. Silakan Pak Jar. Ya, kita akan belajar ciri-ciri daripada kehidupan yang berkelimpahan. Tentu saja seperti apa yang Pak Ari tadi singgung, hidup berkelimpahan datangnya daripada Tuhan. Jadi ciri-cirinya juga kita akan melihat daripada kehidupan Yesus sendiri saat Dia melayani di muka bumi, saat Dia ada di sini. Yang pertama, yang dilakukan oleh Kristus atau yang dapat kita teladani dari kehidupannya, kehidupan yang berkelimpahan adalah kehidupan yang menyenangkan Bapa di surga. Yesus berada di muka bumi ini bukan semata-mata kepada dirinya, tetapi mengembalikan hubungan manusia dengan Bapa di surga. Dan apa yang Dia lakukan adalah tugas yang Dia bawa daripada Bapa di surga sendiri. Dia mau seluruh kehidupannya adalah tentang menyenangkan Bapa di surga. Itu saja yang menjadi fokus utama daripada pelayanannya. Itu saja yang terus Dia lakukan dalam kehidupannya. Di Yohanes 8 ayat 29 berkata, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kita harus juga melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jika Yesus melakukan hanya apa yang berkenan kepada Bapa di surga, maka dalam kehidupan kita juga harus melakukan apa yang menyenangkan Bapa di surga. Kita harus mengutamakan, memprioritaskan sesuatu yang menyenangkan Bapa di surga.
indikatornya mudah. Apakah yang akan kita lakukan ini membuat Bapa di surga senang atau tidak? Jika tidak, ya sudah, jangan dilakukan, jangan diteruskan. Kita harus hindari, kita harus tinggalkan, dan jangan diulangi lagi. Tapi jika menyenangkan Bapa di surga, maka harus kita dahulukan dari semua kepentingan-kepentingan, meskipun itu juga mengenai kepentingan pribadi. Matius 3 ayat 17 berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua, apa yang menjadi ciri-ciri kehidupan Kristus yang berkelimpahan di muka bumi? Kehidupan yang sepenuhnya bergantung kepada Bapa di surga. Meskipun dia ada di muka bumi ini, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia dalam kemanusiaannya, dia membutuhkan Tuhan. Dia menggantung kepada Bapa di surga. Inilah tanda bahwa orang tersebut sudah mengerti bahwa adanya satu sumber yang akan memuaskan batinnya. Meskipun Yesus pernah mungkin sakit hati, marah, difitnah sebelum dia disalibkan, tetapi dia tidak bergantung kepada apa yang ada di hatinya. Dia bergantung kepada Tuhan. Sumber Tuhan, Bapa di surga adalah sumber segala sesuatu supaya dia bisa menjadi kuat. Karena dia berdoa, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau bukan, ya kehendak mulai yang jadi. Itu doanya. Artinya dia sepenuhnya bergantung kepada Bapa di surga. Yohanes 8 ayat 28 berkata, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggalkan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi dia melakukan apa yang diajarkan Tuhan, Allah Bapa kepada dirinya. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang terus-menerus bergantung kepada Kristus. Hidup yang bergantung kepada Allah Bapa saja. Dan yang hidup, dia Kristus yang hidup di dalam kita juga. Kolose 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Pertanyaannya, apa yang hidup di dalam hatimu? Apakah ke dunia atau Kristus ataukah yang lain? Saya mendorong, biarlah hanya Kristus saja yang bertahta, hanya Kristus saja yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengalami kelimpahan lepas kelimpahan dalam kehidupan kita. Biarlah keputusan kita tidak berdasarkan kesukaan kita, kesenangan kita, selera kita, tetapi karena Kristus saja yang menuntun langkah hidup kita. Ciri-ciri yang ketiga adalah kehidupan yang tunduk sepenuhnya kepada Bapa di surga. Ketundukan orang percaya berarti percaya kepada otoritas Allah dan rencananya yang baik atas hidup kita. Amin. Orang ini akan tetap tenang dan dapat melakukan semua rencana Allah dengan iman yang penuh pada rencananya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mau ke kiri, Tuhan tutup pintu dan kita harus berhenti. Atau kita mungkin mau ke kanan, Tuhan alihkan perjalanan kita malah harus ke kiri. Apapun itu, percayai Tuhan. Tunduklah kepada kehendak Bapa. Dia Tuhan yang tahu lebih baik daripada apa yang bisa kita tahu. Kalau kita bisa melihat dalam lingkup segini, pasti Tuhan bisa lebih besar melihatnya. Karena dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dia tahu masa lalu kita dan dia juga tahu masa depan kita. Dia tahu lebih baik daripada apa yang bisa kita lakukan. Lukas 22 ayat 42 berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Doa yang sama yang sepatutnya terus kita doakan setiap hari. Ya Bapa, kehendakmu lah yang jadi untuk hari ini. Setiap rencanaku aku serahkan kepadamu, namun kehendakmu lah yang seharusnya terjadi. Yang keempat, apa yang menjadi ciri-ciri kehidupan yang berkelimpahan yang dialami oleh Yesus? Kehidupan dalam persekutuan setiap saat dengan Bapa di surga. Orang yang mengerti bahwa kehidupan yang berkelimpahan adalah hidup dalam persekutuan yang konstan dan intim dengan Tuhan. Itu yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Dalam pagi-pagi dia pergi ke tempat yang sunyi dengan berdoa. Lukas 5 ayat 16 berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa.
Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jemaat Tuhan, bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan? Masihkah engkau memiliki waktu khusus pribadi dengan Tuhan? Ya. Masihkah engkau belajar firman-Nya? Masihkah engkau berdiam diri dan mendengar suaranya? Mengizinkan Tuhan untuk menuntun atau berbicara secara langsung kepada engkau. Setiap orang yang mau hidup dalam kelimpahan, mereka adalah orang yang mau hidup dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Dan yang kelima, kehidupan yang berkelimpahan adalah kehidupan yang selalu menang atas dosa dan iblis. Orang yang mengerti bahwa kehidupan yang maju dan membawa kemuliaan bagi Tuhan adalah kehidupan yang tanpa halangan dosa. Sekalipun ada kesalahan dan dosa, dia akan cepat berbalik dan kembali kepada jalannya Tuhan. Kita semua diberikan kuasa untuk mengalahkan dosa. Kita semua diberi kuasa untuk bisa mengalahkan setiap godaan iblis. Itu semua tergantung pilihan kita masing-masing. Dan mereka yang hidup dalam kelimpahan adalah mereka yang memilih untuk tetap hidup benar, tidak mau terbawa oleh arus dan menang atas dosa. Jemaat Tuhan, Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jika Kristus sanggup melakukannya, maka kuasa yang sama ada di dalam kita semua untuk memberikan kesanggupan buat kita mengalahkan setiap cobaan dan tidak berbuat dosa. Itu Pak Ari, 5 hal yang mungkin bisa kita pelajari, ciri-ciri daripada hidup yang berkelimpahan. Iya, betul sekali. Pak Haji, sebelum saya tambahkan yang kedua, Saudara, ciri-ciri yang tidak berkelimpahan ya, mungkin berlawanan dengan tadi yang Pak Haji jelaskan 5 ciri itu, pasti orang yang tidak pernah bersyukur, ya kan? Ya. Tidak bersyukur, tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang khawatir, Ya. orang-orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, dari mana sumber kekuatan baru? Ya. Setiap orang mendapatkan masalah, tetapi kita bisa melihat orang yang punya kehidupan sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, mengalami kehidupan Kristus dalam hidupnya. Khawatir datang, tetapi tidak menjadi kekecewaan dalam kehidupan mereka. Selalu akan ada jalan Tuhan, karena mereka bersekutu secara konstan dan mendalam dengan Tuhan. Ada ucapan syukur, dia tahu kemana ketika masalah datang. Sehingga hidupnya walaupun jatuh bangun, tetap ada kelimpahan dalam hatinya, dalam kehidupan rohaninya. Ya saudara, kehidupan berkelimpahan bukan berarti kita harus kaya raya. Wow, bukan itu konotasinya, bukan itu konsepnya. Itu kehidupan kelimpahan secara dunia. Kehidupan kelimpahan di dalam Kristus, iman percaya kita adalah kehidupan rohani. Yesus berikan kepada kita. Karena dia sudah menjadikan kita ciptaan baru. Kehidupan rohani yang sudah diperbaharui. Sehingga itu yang harus kita jalani. Nah saudara, saya tambahkan 2 poin lagi. Kehidupan yang berkelimpahan adalah kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Nah ini salah satu ciri-cirinya saudara. Ketika saudara dan saya, Pak J, mengalami masalah, disitulah tantangannya. Apakah saya sungguh berhidup dalam kelimpahan di dalam Kristus? Ya, orang yang tidak ada damai dalam hidupnya, belumlah mengalami hidup berkelimpahan. Karena akan selalu ada kekurangan dalam kehidupan kita. Dan itu akan mencuri kita. Kekurangan, mungkin sakit, penyakit, itu akan mencuri damai sejahtera kita. Kalau kita hidup dalam kelimpahan, salah satu cirinya akan selalu penuh sukacita dan damai sejahtera. Sukacita adalah pengalaman orang yang menikmati, yang sudah mengalami hidup di dalam Allah dalam kehidupannya. Ya kan, orang dunia hanya bisa berkata, dunia gonjang-ganjing, tetap kita di dalam Tuhan. Amin. Kita di dalam Tuhan. Yohanes 17 ayat 13 mengatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu, Yesus berkata kepada Allah Bapa, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Tuhan Yesus mengingatkan kita, hidup berkelimpahan yaitu di dalam sukacitanya. Amin. Apapun yang terjadi. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus berdoa pasal ke-17 ini ketika dia akan segera mengalami penganiayaan dan penyaliban. Dia menginginkan ketika dia berkata di pasal 10, supaya kita mengalami kehidupan berkelimpahan. Dia menginginkan yaitu kehidupan yang penuh sukacita di dalam dia. Amin. Hal yang ketujuh, ciri khas adalah kehidupan di dalam pelayanan yang berkorban.
Sebagai umat Tuhan, kita ditugaskan, kita dipanggil untuk melayani, saudara. Nah, ketika kita menolak untuk melayani, kita belum hidup berkelimpahan. Ketika kita melayani, kehidupan berkelimpahan sebagai umat Tuhan adalah kehidupan melayani yang berkorban. Berkorban adalah tanda bahwa seseorang memberi dari hidupnya, dari kelimpahan di dalam Tuhan, bukan kelimpahan dari dunia. Begitu gampang, saudara, kalau kita kaya, ya, menurut ukuran dunia kita memberi. Tetapi ketika tidak ada apa-apa kita memberi, itu berarti kita percaya kelimpahan dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kehidupan dalam pelayanan berkorban. Berkorban dalam hal ini bukan lagi karena perhitungan, saudara, untung rugi, saya dapat nama apa enggak, ya, nyaman atau tidak nyaman. Tidak lagi, saudara. Orang yang tahu kelimpahan dari Tuhan, dia akan melayani walaupun harus berkorban waktu, harta, ya, bahkan perasaan, saudara. Dia mengalami kekayaan yang tidak terganggu, tidak tergoyahkan lagi dalam kehidupan batinnya. Berkorban karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Sudah dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia kemanapun dia melakukan kebaikan. Sepertinya Yesus itu bisa melihat, matanya bisa melihat, oh, dia perlu bantuan, dia perlu kesembuhan, dia perlu diangkat, dia sedang letih lesu, saya perlu mengangkat dia. Itu pelayanan yang berkorban karena kelimpahan. Yesus kelimpahan begitu dahsyat dari Allah Bapa. Karena 5 ciri khas yang pertama tadi. Sama dengan kita, saudara. Mulai saat ini, kalau saudara mengatakan saudara hidup berkelimpahan, mari kita memiliki semua ciri-ciri ini, saudara. Amin. Apa yang tadi sudah dibahas Pak Jel, dan saya tambahkan 2. Haleluya, saudara. Nah, sekarang, saudara, Yesus juga menjelaskan rahasia bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan. Sebagai ayat penutup saya yang mengatakan, inilah rahasianya, saudara. Tidak ada di tempat lain, cuma di sini, saudara. Yohanes 15 ayat 4-5 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amen. Di dalam Yesus, sebagai pokok anggur kita sebagai rantingnya, saudara akan mengalami kelimpahan. Buah-buah roh akan mengalir dalam kehidupan saudara. Kasih karunia Allah akan mengalir dalam kehidupan saudara. Amen. Itulah, saudara, kedapatan hidup di dalam kelimpahan dalam kehidupan rohani saudara. Amin, saudara. Saya ingin kita semua, Pak Jas, saya, keluarga kita, jemaat Tuhan, saudara dimanapun saudara berada, sebagai umat Tuhan, mari kita terima tawaran Tuhan Yesus. Itulah identitas kita. Hidup berkelimpahan senantiasa. Bukan dari kita, bukan dari dunia, tetapi sumbernya dari Tuhan Yesus. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Sementara kita masih di dunia. Sampai kita di surga, kehidupan kita adalah kehidupan yang sempurna. Haleluya. Silakan Pak Jaya tutup dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengarkan. Amin. Kami mau menghidupi apa yang telah Kristus teladankan dalam kehidupannya di muka bumi ini. Kami mau juga mengalami kelimpahan itu ya Tuhan. Biarlah kami semua terus hidup dalam kelimpahan setiap harinya. Kami tidak mau menjadi kalah, kami tidak mau menjadi kekurangan, karena Engkaulah sesungguhnya sumber dari segala sesuatunya, dan kami tidak akan pernah lepaskan sumber itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita belajar supaya kita bisa mengalami hidup berkelimpahan setiap hari. Itulah kerinduan Bapa di surga. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita. Berdoa buat beberapa pokok doa yang masuk kepada kami. Kita akan berdoa yang pertama buat mereka yang sakit. Ada beberapa jemaat yang kena COVID. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan jagai tubuhnya, imunitasnya supaya segera pulih kembali. Haleluya. Tuhan yang berfirman bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Dia penyembuh kita semua. Maka kita meminta Tuhan melakukan apa yang telah Ia janjikan buat kita semua. Dan ada seorang
jemaat Tuhan yang kakinya bengkak juga, yang tidak nyaman, yang mungkin sulit untuk melakukan aktivitasnya secara normal, sedikit terganggu. Kita berdoa juga supaya Tuhan normalkan kakinya itu dan beliau menjadi pulih. Kemudian kita berdoa buat negara ini, negara Hong Kong. Kita semua tahu bahwa jumlah bertambah. Berita memberitahu bahwa ada kemungkinan akan naik menjadi 10.000 kasus. Apapun itu yang sedang diprediksi ataupun yang sedang diwacanakan, mari kita berdoa karena Tuhan yang memegang kendali atas kota ini, supaya segala sesuatunya tidak terlalu lama dan tidak terlalu besar penyebarannya. Kita semua tetap sehat, dijagai oleh Tuhan. Namun sebelumnya mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Amin. Dia turun tangan memulihkan kita. Haleluya. Kita percaya Dia Tuhan yang dahsyat, sanggup memberkati kita semua. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, Begitu mengasihi. begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Sekali lagi, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Saya minta dengan kasih Pastor Ari akan berdoa buat mereka yang sakit saat ini. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang masih mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami berdoa untuk kesembuhan untuk teman-teman Tuhan, kami ingin bersyukur Tuhan untuk tangan-Mu yang sudah menjamah, tangan-Mu yang memulihkan, tangan-Mu yang sudah menyembuhkan Tuhan bagi setiap orang-orang, setiap jemaat, setiap umat-Mu yang sudah berharap kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jawaban doa untuk kesembuhan yang sudah terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk bahkan sampai ke Indonesia Tuhan, untuk orang tua yang sudah dipulihkan. Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan segala ucapan syukur Tuhan di hadapan-Mu karena Engkau Allah dengan kuat kuasa kedahsyatan tangan-Mu Tuhan
Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat dan puji bagi nama-Mu. Tuhan, saat ini juga kami Tuhan ingin bersyafaat Tuhan bagi teman-teman Tuhan yang sakit saat ini Tuhan. Terutama mereka jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong, yang mungkin saat ini Tuhan mengalami COVID Tuhan. Mungkin ada yang baru mengalami atau ada yang sudah 2-3 hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau percepat Tuhan kesembuhan, Engkau percepat pemulihannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan imun dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Engkau mampukan kekuatan baru, vitamin dari surga, kesembuhan akan terjadi, virus itu akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi untuk beberapa jemaat yang saat ini harus mengalami karantina rumah, mereka yang harus tinggal di rumah karena COVID ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan kesembuhan terjadi di tempat mereka tinggal Tuhan. Dan juga untuk majikan mereka Tuhan, untuk orang rumah Tuhan yang mungkin bersama-sama kena COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan, ketika Engkau ada di sana, kesembuhan akan terjadi di dalam semua rumah Tuhan. Di dalam setiap orang yang tinggal dalam satu rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin kakinya bengkak Tuhan, yang kami doakan selama ini Tuhan. Kami percaya inilah waktunya Tuhan, Kau menyatakan kesembuhan bagi mereka. Oh haleluya, kami terima atas nama jemaat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, bagi saudara yang mengalami sakit secara fisik saat ini, mungkin saudara mengalami stres secara pikiran, letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Kita percaya Allah kita, tangannya berlubang paku, akan menyembuhkan, akan menjamah. Bagian yang sakit dipulihkan, bagian yang sakit disembuhkan, bagian yang sakit akan kembali secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kesembuhan sudah terjadi. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Kau juga yang mengetahui bahwa kota ini Tuhan sedang dalam masa pandemi. Kasus bertambah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang akan mengendalikan situasi yang ada. Kami berdoa buat para medis yang sedang bekerja lebih keras daripada sebelum-sebelumnya. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan buat mereka semua, supaya alat kesehatan yang ada, fasilitas kesehatan dapat menampung ya Tuhan naiknya atau tingginya kasus ya Tuhan hari-hari ini. Kami berdoa supaya kami semua dalam perlindungan Tuhan, supaya kami semua tetap sehat, kami tetap berjaga-jaga ya Tuhan. Kami tidak menganggap enteng atau meremehkan ya Tuhan situasi yang ada ini. Kami mau tetap sehat dalam nama Yesus. Penjagaan Tuhan, darah Kristus, malaikat Tuhan berjaga-jaga buat kami semua di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati kota ini, biarlah Tuhan yang akan memulihkan keadaannya segera dalam nama Yesus. Berikan hikmat buat para pemimpin pemerintahan yang ada, supaya mereka sanggup mengambil keputusan yang baik dan benar untuk kemajuan dan pemulihan kota ini ya Tuhan, di tengah situasi kesehatan yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Hong Kong ini ya Tuhan. Apapun gereja itu Tuhan, baik internasional maupun fokus kepada etnis minoritas, semuanya akan bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa kerajaan Allah ke dalam dunia ini, dalam kehidupan umatmu semua dalam nama Yesus. Kemenangan, pertobatan, kebangunan rohani terjadi dalam nama Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Shalom atas kota ini, shalom atas bangsa ini. Tuhan akan pulihkan Hong Kong dan juga negara kami Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami pada saat ini. Berkati kami semua. Haleluya. Haleluya. Saudara dimanapun saudara berada, dalam posisi apapun, boleh sejenak berhenti menengadah tangan saudara, menerima berkat Tuhan saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ingin menerima berkat firman-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas kehidupan Hong Kong Tuhan. Kami memberkati Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan sendiri mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat rohani Tuhan, memberikan kekuatan baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat dan puji kepada Allah Bapa, kepada penyelamat kami, dan kepada Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya.
Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.